Kemudian kita tambahkan sedikit tentang masalah ibadah dengan menggunakan harta haram. Beribadah dengan menggunakan harta haram boleh ataukah tidak? Saya sebutkan di awal, ditinjau dari bentuk pengorbanan hamba ketika beribadah, maka ulama membagi menjadi 3. Pertama, ibadah murni badaniyah. Itulah semua ibadah yang modalnya hanya gerakan fisik. Modal utamanya hanya gerakan fisik. Seperti sholat, puasa, zikir, adzan, baca Quran, dan yang lainnya. Yang kedua, ibadah murni maliyah. Itu adalah semua ibadah yang pengorbanan utamanya adalah harta. Contohnya zakat, infak, sedekah, kurban. Sehingga meskipun orangnya fisiknya nggak mampu sama sekali, bahkan sampai pun pelakunya sudah atau pemiliknya sudah meninggal, bisa dilakukan. Contohnya kurban atas nama mayit, dan itu sah karena dia pernah berwasiat. Yang ketiga adalah ibadah badaniyah maliyah. Gabungan antara fisik sementara harta adalah pendukung utamanya. Seperti jihad, haji, dan umroh. Untuk jenis yang pertama yaitu ibadah maliyah, maka dia tidak diterima jika diambilkan dari harta yang haram. Zakat dari harta haram itu nggak diterima. Sedekah dari harta haram percuma saja. Dr. Abbas Ahmad Al-Bas dalam kitabnya Ahkam Malil Haram, beliau mengatakan al-ibadatul maliyah la takunu maqbulatan 'anillah ta'ala illa idza kanat min masdarin kasbin masyru'in li'anna thamratal halali halalun wa thamratul harami haram. Ibadah maliyah tidak diterima di sisi Allah kecuali jika dari sumber yang halal, dari sumber yang baik. Karena turunan dari yang halal adalah halal dan turunan dari yang haram adalah haram. Dan kaidah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul. Tidak sah salat yang dikerjakan tanpa bersuci, juga tidak sah sedekah yang diserahkan dari harta ghulul. Karena itu teori sebagian orang, pandangan banyak kaum muslimin. Jadi enggak masalah kalaupun kita memiliki harta haram dari hasil korupsi atau membawa uang negara. Yang penting nanti jangan lupa disedekahkan. Kalau kau sudah sedekahkan, itu akan membersihkan hartamu. Bukankah zakat itu mensucikan harta? Dia punya pemahaman seperti itu. Jadi kalaupun saat ini kita menerima sesuatu yang haram, insya Allah kalau nanti kita zakati, kita gunakan untuk umroh, kita gunakan untuk haji, maka nanti harta yang haram itu akan berubah jadi suci. Lalu boleh sisanya. Dan itu jelas pemahaman yang salah, karena Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul. Nah sekarang kalau haji dengan menggunakan harta haram, bagaimana hukumnya? Yang kita bicarakan adalah sah ataukah tidak, bukan diterima ataukah tidak. Karena kalau diterima ataukah tidak, haji dari harta yang haram, ya kemungkinan besar tidak diterima. Karena Allah Ta'ala hanya akan menerima yang thayyib. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Haji dengan menggunakan harta haram, ya kemungkinan besar tidak diterima. Apakah sah? Sah itu menggugurkan tanggung jawab. Ini berpahala enggak? Berarti itu diterima atau tidak? Gitu ya. Kalau dia diterima, maka Allah kasih pahala. Nah, yang menjadi pertanyaan, haji dengan menggunakan harta haram itu untuk bagian yang ini, sah ataukah tidak? Bukan diterima atau tidak. Kalau diterima atau tidak, jelas karena dia berasal dari sesuatu yang khabith, ya kita bisa pastikan dia tidak diterima. Wallahu a'lam.